Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Kami akan memaparkan tentang hakikat kepribadian muslim. Saya Latif Nur Samsu. Pengertian kepribadian muslim. Kepribadian muslim adalah kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya, baik tingkah laku luarnya, kegiatan jiwanya, maupun falsafah hidup dan kepercayaannya menunjukkan pengabdian kepada Tuhan dan penyerahan diri kepadanya. Beberapa ahli mendefinisikan kepribadian secara bervariasi, namun dengan inti yang sama. Menurut Fuad, kepribadian adalah perwujudan dari pola sikap atau pola pikir bagaimana ia bersikap dan berpikir, dan pola tingkah laku bagaimana ia bertingkah laku. Ia menegaskan bahwa sesungguhnya kepribadian bukanlah nilai dari nilai-nilai fisik pada diri seseorang, cantik atau tidak, kaya atau miskin, dan sebagainya. Juga bukan pada asal daerah, kebiasaan, atau keturunan. Menurut Laport, mengatakan bahwa kepribadian adalah sebuah organisasi dinamis di dalam sistem psikis dan fisik individu yang menentukan karakteristik perilaku dan pikirannya. Sedangkan Kevin dan John mengatakan bahwa kepribadian mewakili karakteristik individu yang terdiri dari pola-pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten. Menurut Gunandi, kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat-sifat khas dari kita yang bersumber dari bentukan-bentukan yang kita terima dari lingkungan. Misalnya, keluarga pada masa kecil kita dan juga bawaan-bawaan kita sejak lahir. Honigman menitik beratkan kepribadian pada tindakan-tindakan, pikiran-pikiran, dan perasaan yang menentukan keunikan individu. Sedangkan Firdaus mendefinisikan kepribadian sebagai gabungan emosi, perilaku intelektual, dan spiritual manusia. Dari pendapat-pendapat tersebut diketahui bahwa kepribadian itu sebenarnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis, kejiwaan, dan juga yang bersifat fisik. Kepribadian mewakili karakteristik individu yang terdiri dari pola-pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang konsisten, yang terbentuk dari faktor lingkungan dan faktor bawaan sejak lahir. Dasar kepribadian muslim. Yang pertama, adanya wahyu Allah yang memberi ketetapan kewajiban-kewajiban pokok yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim yang mencakup seluruh lapangan hidupnya, baik yang menyangkut tugas-tugasnya terhadap Tuhan maupun terhadap masyarakat. Yang kedua, praktik ibadah yang harus dilaksanakan dengan aturan-aturan yang pasti dan teliti. Hal ini akan mendorong tiap orang muslim untuk memperkuat rasa kelompok dengan sesama secara terorganisir. Yang ketiga, konsep Al-Quran tentang alam yang menggambarkan penciptaan manusia secara harmonis dan seimbang di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran ini juga mengukuhkan konstruksi kelompok. Dengan demikian, kepribadian manusia yang utuh dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki dalam ajaran Islam. Kepribadian Muslim. 1. Salimul akidah atau akidah yang bersih. Akidah yang bersih membuat seorang muslimin akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kebersihan dan kemantapan akidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepribadian muslim dalam Islam diukur melalui akhlak seseorang, bukan jabatan atau gelar akademiknya. Yang ketiga, kepribadian dalam Islam tidak hanya membahas tentang hal-hal yang empiris dan terwujud, tapi juga yang abstrak dan metafisik. Kepribadian dalam Islam tidak terdiri dari jasad atau organ-organ tubuh yang terlihat semata. Kepribadian dalam Islam juga mencakup ruh, qalb, dan akal yang lebih bermakna nilai dan fungsinya.
Yang keempat, ada dua sisi penting kepribadian Muslim sebagai individu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Secara individu, kepribadian Muslim akan mencerminkan ciri khas yang berbeda. Ciri khas yang diperoleh berasal dari potensi bawaan yang membuat perbedaan kepribadian antara Muslim satu dengan Muslim yang lainnya. Yang kelima, secara terminologi, kepribadian Islam berarti serangkaian perilaku normatif manusia, baik sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang normanya diturunkan dari ajaran Islam dan bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini ada macam-macam kepribadian Muslim itu ada 8. Yang pertama itu ada kepribadian yang taat. Contohnya itu misalnya seseorang yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu seperti menjalankan sholat 5 waktu. Terus yang kedua ada kepribadian yang bersyukur. Contohnya itu misalnya Wahyu selalu bersyukur masih bisa diberi nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Wahyu di sini itu mempunyai pribadi yang selalu bersyukur. Yang ketiga itu ada kepribadian yang berakhlak mulia. Contohnya tuh ketika Narisa dijahati oleh Latif nggak balas dendam, tapi lebih memilih membalasnya dengan kebaikan. Yang keempat itu ada kepribadian yang bijaksana. Contohnya itu ketika Bang Sohibul mengambil sebuah keputusan, beliau ini tidak memikirkan pendapat diri sendiri, tapi memikirkan pendapat orang lain juga gitu kan. Nah, di situ ada letak kepribadian yang bijaksana gitu. Terus yang kelima ada kepribadian yang sabar dan tabah. Contohnya, selalu sabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian kehidupan, entah ujian kehidupan secara agama ataupun non agama. Selalu sabar dan tabah gitu ya. Yang keenam itu ada kepribadian yang penuh kasih dan sayang. Contohnya itu ketika Bibi melihat anak kecil yang di jalan lampu merah mengamen, dia sempat berencana nih kelak akan mengadopsi anak tersebut menjadi anak beliau gitu kan. Terus yang ketujuh ada kepribadian yang dermawan. Contohnya itu ketika Evita beli mozzarella dan ketika temannya ini lagi nggak ada uang nih ya, dia itu memberikan temannya mozzarella gratis tanpa harus adanya perhitungan. Dan di situ ada letak kepribadian yang dermawan. Yang kedelapan itu ada kepribadian yang berusaha dan berdoa. Contohnya itu seperti ketika Obi berusaha untuk mendapatkan IP kuliah, indeksnya itu 4, tapi Obi juga tidak lupa gitu. Selain dia berusaha, dia juga mau berdoa gitu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Obi bisa mencapai hal tersebut. Materi yang kedua ini di sini saya akan jelaskan tentang faktor pembentukan kepribadian Muslim. Secara umum, perkembangan dalam diri manusia selalu dipengaruhi 2 faktor, yaitu yang pertama itu ada faktor endogen. Nah, faktor endogen ini apa? Faktor endogen di sini itu artinya faktor dalam diri kita untuk berkembang gitu. Nah, contohnya itu seperti sebuah penerimaan tentang menghadapi suatu karakter manusia yang ia tidak bisa terima, tetapi ia mencoba untuk berdamai, gitu kan. Dia tuh nggak mempermasalahkan, lebih kayak berdamai gitu kan, tenang orangnya tuh. Nah, di sini itu ya bagian dari sebuah faktor endogen sendiri. Terus yang kedua ini ada faktor eksogen. Faktor eksogen itu apa? Faktor eksogen itu faktor luar. Contohnya, ketika seseorang tersebut melakukan suatu hal yang ia rasa tidak bisa dilakukan, tetapi ia bisa melakukannya dengan baik, itu sebuah hal dalam proses di luar kemampuan. Nah, di situ juga kan dari kedua faktor tersebut, dari faktor endogen, faktor eksogen, itu termasuk karena di situ ada perkembangan dalam diri manusia. Nah, itu yang dimaksud dengan faktor eksogen dan endogen. Akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu tentang upaya meningkatkan kepribadian Muslim dan contoh-contoh kepribadian Muslim.
Upaya untuk meningkatkan kepribadian seorang muslim terdapat beberapa upaya yang dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah langkah pertama dalam meningkatkan kepribadian seorang muslim. Yang kedua, menjaga akhlak yang baik. Memiliki akhlak yang baik merupakan salah satu ciri utama seorang muslim. Yang ketiga, belajar dari teladan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Meneladani akhlak dan perilaku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kepribadian muslim. Yang keempat adalah berbuat baik kepada sesama. Meningkatkan kepribadian muslim juga dapat dilakukan dengan berbuat baik kepada sesama. Yang kelima adalah mengendalikan diri. Mengendalikan emosi, nafsu, dan perilaku negatif merupakan bagian penting dari peningkatan kepribadian muslim. Yang keenam adalah belajar dan meningkatkan ilmu. Meningkatkan kepribadian muslim juga melibatkan kepentingan peningkatan ilmu dan pengetahuan agama. Yang ketujuh adalah berdoa dan meminta petunjuk. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk dan kekuatan dalam meningkatkan kepribadian. Dengan melakukan upaya-upaya tersebut secara konsisten dan ikhlas, seorang muslim dapat meningkatkan kepribadiannya sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya yaitu contoh-contoh kepribadian muslim. Yang pertama adalah tawadu atau rendah hati. Seorang muslim seharusnya rendah hati dan tidak sombong. Yang kedua adalah sabar. Sabar adalah kepribadian muslim yang mampu menghadapi cobaan dan ujian hidup dengan ketenangan dan kesabaran. Yang ketiga adalah adil. Seorang muslim harus adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam berbicara, bertindak, maupun dalam memutuskan suatu perkara. Yang keempat adalah murah hati. Kepribadian muslim yang murah hati akan senantiasa memberikan bantuan kepada sesama tanpa pamrih. Yang kelima, ikhlas. Seorang muslim harus memiliki ketulusan hati dalam segala perbuatan. Yang keenam, yaitu hemat. Kepribadian muslim yang hemat akan menjaga pengeluaran dan tidak boros dalam mengelola harta. Yang ketujuh adalah bermusyawarah. Seorang muslim sebaiknya selalu melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan penting. Yang kedelapan adalah toleransi. Kepribadian muslim yang toleran akan menerima perbedaan pendapat dan keyakinan dengan lapang dada. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.